Oke guys, selamat datang di channel gue. Malam ini gue lagi sama Sondi Ardian, gitaris dari Nine Life. Jadi gue pengen bikin question and answer lah, Q&A. Gimana kabarnya? Baik. Syukurlah, sehat. Semoga semuanya gitu ya. Amin, Sehat selalu. Gue pengen nanya-nanya boleh ya? Siap. Jadi langsung aja gue tanya, dapat influence dari mana sih main musik? Kalau gitu sebenarnya kalau gue lebih ke tipe orang yang percaya musik itu bukan keturunan, bukan bakat. Jadi influence ya tentu saja kita dapat tuh biasanya dari denger waktu kita kecil kan. Ya entah bokap, entah nyokap, entah om-om kita nyetel lagu apa, masuk tuh nggak sadar di usia dini. Jadi awal-awal ya gue kalau boleh mau terus terang belajar gitar pertama pasti, tapi kayaknya hampir semua gitu deh. Yang zaman itu ya. Scorpion. Yang zaman itu ya. Belajar gitar berarti kan lo dulu gini. Bisa gitu udah seneng banget. Ya kan seperti. Iya. Oke. Terus siapa yang favorit musisi lokal sama luar? Nah, begitu kita udah agak gedean dikit, bisa mulai mencerna, mulai memilih. Kalau tadinya kan masuk begitu aja, kita nggak pakai filter. Itu udah mulai memilih tuh, gue inget banget sepupu gue datang bawa kaset. Gue tertarik pernah sama sampulnya. Kenapa? Sampulnya itu ada cewek telanjang di depannya, kayak koran gitu. Ya kalau yang ngefans banget tau lah itu Genre Life. Nah lagu yang di setel itu sama dia yang sering di setel itu justru bukan lagunya Genre. Di situ kan ada di coverin lagunya Aerosmith, Mamakin. Itu gue bilang nih gila banget nih gitu kan. Maksudnya dengan energi kayak gitu, kayak live, walaupun kemudian hari gue tahu itu bukan direkam live. Cuman konsepnya dibikin seperti live. Nah dari situ gue mulai cari tahu tuh. Nah kebetulan nggak berapa lama gitu. Jadi gue kalau orang berangkat seneng Genre biasanya dengerin si Celo main dulu, apa kayak dulu. Gue nggak dengerin Genre Live dulu. Dengerin Genre Live, baru ke Appetite. Ya udah di Appetite itulah mulai kita ngeliat klipnya segala macam. Zaman itu zaman masih video VHS sama beta gitu kan. Wah oke nih ya kan, gue pengen jadi gitaris, jadi gitu. Tadinya gue main keyboard dari kecil. Dulu main keyboard. Gue pengen jadi gitaris nih, gitu. Karena GNR itu lah ya. Nah lagu Makin itu kemudian hari gue cari tahu siapa nih Aerosmith. Gue dengerin lagu, wah gokil juga. Gitu. Dapat influence baru lagi. Second Thought. Kalau lokal? Kalau lokal, Iwan Fals sama Ebit Gadi. Gitu guys. Lirik, kalau lokal gue lebih ke lirik. Kalau lokal lebih ke lirik, karena kalau bahasa Inggris mungkin harus dicerna dulu dan diartikan lah ya. Kebetulan begini, kalau di awal kita kecil kan kita nggak tahu artinya apa. Berarti kita lebih ke musiknya. Oh enak atau gimana, lebih semangat, baru cari tahu liriknya. Kalau lokal kan kita langsung tahu liriknya apa. Jadi dari semua waktu itu gue denger tuh Iwan Fals ya sama Ebit menurut gue, walaupun kemudian hari gue tahu juga Iwan Fals terkenal Bob Dylan gitu. Ebit juga banyak lagu-lagunya yang seperti lagunya siapa. Tapi kalau boleh jujur awalnya gue liriknya gokil. Oke. Luar biasa ya. Kita memasuki ranah personalnya Bang Sondi Ardian. Pertanyaan berikutnya nih. Pernah nggak dapet bad experience waktu manggung? Gue bad experience-nya pas panggung ya, di atas stage itu gue saking semangatnya waktu itu lagi tribute GNR. Saking semangatnya ya gitulah, biasa kita kan namanya suasana apa, kita juga seneng sedikit ya, nggak sedikit sih kalau gue banyak minum. Terus lagu terakhir biasa Paradise itu kan encore-nya kan. Saking semangatnya begitu abis terakhir itu Koda, gua ngisi terakhir gua lempar gitar saking ini excited banget. Euforia gua lempar gitar jebret, wah senang aja orang tepuk tangan gila orang semua. Udah gua nggak sadar, gua bungkus segala macam, ada kru juga bawa pulang sampai rumah. Besok pagi bangun gua buka patah. Pandal dan itu gitar kesayangan gua.
Oh yang gue anterin benerin di itu Ciputat bukan? Iya Gitar di itu. Cinere, di Mas Nur Iya, ya, betul Cinere. Mas Nur Bayin. Itu patah. Itu gitar kesayangan gue. Itu memori yang nggak bakal dilupa lah ya. Nggak bakal lupa gue. Nggak bakal lupa ya. Betulinnya setengah harga gitarnya. Buset. Tapi Mas Nur oke. Maksud gue puas gitu dengan hasilnya. Walaupun it will never feel the same again ya kan, tapi at least itu still works dan bagus. Oke. Terus Ngeri. next question. Ini kan kita dalam apa ya? Dalam pandemi ya, COVID-19. Terus sekarang nih kegiatannya apa tuh? Ini keadaan bencana bisa dikatakan. Iya. Jadi semua cara untuk halal dan untuk menghasilkan dalam menyambung ini sementara keadaan belum balik atau mungkin balik tapi nggak sama, itu menurut gue sah-sah aja. Kadang-kadang gue suka miris juga, ya ini teman-teman gue sendiri juga miris dalam artian gue prihatin juga ya, kayak di medsos apa segala macem. Waduh gimana nih, tapi menurut gue come on man, maksudnya gini. Iya, sempat juga kan kayak misalnya ojol demo apa segala macam soal itu, yang gue bilang masih mending ya. Sebenarnya masih bisa nyari gitu di bidang dia di ojol itu, misalnya GoFood atau apa. Ya gue sorry nyebutin mereknya. Ada banyak ya pekerjaan yang emang nggak bisa nyari sama sekali. Misalnya pariwisata, hiburan. Mati mereka. Tapi itu pun menurut gue juga jangan terlalu kita kayak wah gue desperate nih, enggak juga gitu. Maksudnya lo pasti ada hal lain yang bisa lo lakukan. Sometimes ya laki-laki itu harus bisa melepaskan apa yang ada genggaman dia, yang biasa dia genggam, walaupun dengan perih, untuk sesuatu yang saat itu dibutuhkan. Lo di genggaman lo apa? Lo tadinya koki, lo tadinya pemain musik, lo tadinya orang kantoran. Ini sekarang keadaannya lagi gini, ya lo lepasin aja nggak apa-apa. Dengan perih, gue tahu perih ini nggak manggung ya, kita ini jangan bicara soal income dulu deh. Kalau musisi itu kan nggak manggung aja udah kayak gimana. Makanya banyak musisi kadang-kadang nggak dibayar pun manggung, karena nggak manggung aja kayaknya udah gimana gitu. Nah ini udah nggak dapet income, lo nggak manggung. Nah tapi itu perih, lo lepasin aja gitu. Kan bisa banyak hal yang lo lakukan, kan nggak selamanya juga. Tapi syukur-syukur itu masih ada hubungannya musik. Lo bisa bikin konten, lo bisa scoring, lu bisa, kalau lu punya facility dikit tapi biasa ngerekam di rumah, lu bisa undang anak-anak sekarang yang lagi senang-senang untuk upload. Oh, lu bikin deh rekaman di rumah gue, direkamin bikin konten yang biasa lu bikin jangan pakai HP lu doang gitu. Lu bisa rapiin dikit ya, gue bantuin. Misalnya costnya segini, mungkin nggak gede-gede banget, tapi kalau misalnya seminggu aja ada 3 yang begitu ya, lu survive lah. Yang penting kita jangan kalah dengan pandemi ini. Enggak. Terus kalau misalnya nih kan sekarang emang agak sulit juga sih ngumpulin orang-orang untuk kita ngeband lagi. Cuman pasti ada rencana ke depan kan. Misalnya kayak Nine Life sendiri mungkin bikin album atau itu single salah satunya atau ya. Yang tadinya Nine Life emang grup recording, lari ke tribute sambil tetap recordingnya agak ketahan karena banyaknya jadwal manggung segala macam. Menurut kita udah jadi ya ini zona nyaman ya kan. Kita jadi wah gue udah rockstar nih, padahal yang rockstar tuh Aerosmith bukan lagi. Nah, kan tribute Aerosmith. Kita ada Rolling Stone-nya juga. Yang rockstar tuh mereka bukan kita cuman wannabe gitu kan. Tapi pada saat di Jakarta atau di Indonesia saya pulang, kita merasa kayak kita udah gue paling Aerosmith banget deh gitu kan. Udah nggak berasa gitu kan, udah hari demi hari itu aja yang dipikirin. Sekarang jadi punya sebenarnya punya lagu sebenarnya gini. Ada sisi positifnya juga nih karena pandemi. Iya banget. Jadi barusan kan gue juga suka arrange juga gitu, compose, arrange, terus sound engineer juga kalau ada orang recording. Tadi barusan ada klien masuk bilang, "Om, gue mau bikin cover." Sampai sini gue ajak ngobrol, "Lu punya lagu sendiri nggak? Lu bikin cover buat apa? Buat denger-dengeran Om. Lu punya channel YouTube, lu bikin sih Om." Enggak, gini, cover bagus, kalau bisa lebih bagus. Gue dengerin lu mau cover apa, gue mau cover tadi dia bilang Muse. Gue bilang gini, kalau misalnya lu masukin YouTube terus misalnya laku segala macam, lu masih harus disclaimer bla bla bla. Kalau lu punya lagu sendiri, lu kan udah ngeluarin dana nih, iya dong buat sewa studio, buat bayar gue, buat aransemen, lagu lu aja.
dia berpikir orang, dia telepon bapaknya, papa gini. Ya bapaknya lebih setuju, ya udah lagu aja ke contoh, ya kan kayak gitu ya kan. Iya. Jangan tanggung udah ya kan, ngapain lu udah keluar duit segala macam, lu punya karya, lu masih mau cover gitu. Sementara cover bukan band juga, dia sendiri pakai gitar akustik mau coverin Muse, direkam dengan peralatan recording, di mixing, di mastering, buat apa? Gue bilang lu kalau mau cover gini gue bantuin, lu bikin lagu lu sendiri selesai, habis ini lu mau cover Muse iseng, ayo pakai kamera aja udah mic ya kan, Betul. selesai gitu kan. Kan kalau konten aja gitu cover Ya, sayang lah ya. sayang, Iya. kecuali lu emang udah punya AdSense di situ atau segala, emang itu goal lu, nyari duit lu di situ, di coverin dengan copyright segala macam, ya boleh aja. Itu ya banyak juga dan berhasil juga, itu jalan juga buat cari nafkah. Cuman kalau level dia belum pernah sama sekali gitu rekaman, ya udah dulu aja gitu. Ya, Tadi kayak ya. gitu. Nah, gue bisa ngasih tau orang gitu, malu dong kalau gue nggak gitu kan gitu. Jadi tungguin guys. Nine Live, Nine Live, single atau album? 9 lagu Agus. Album. Tungguin guys. Albumnya Nine Live. Instagramnya apa? Hah? Instagram Nine Live Band Indonesia. Nine Live Band Indonesia. Ntar gua taruh di Facebooknya juga Nine Live Band Indonesia. siap. Ntar gua taruh di deskripsi guys. Oke, terus apa yang seorang Sondi Ardian mengharapkan untuk musik Indonesia ke depan? Gue dulu pernah ada di suatu diskusi dari beberapa temen musisi yang seangkatan, kira-kira ya beda-beda, 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas, dianggap itu satu generasi ya, yang bicara tentang industri musik dalam artian gimana nih pemerintah, gimana nih produser, kok kita nggak diperhatikan segala macam. Gua waktu itu acara direkam langsung live, masih ada filenya ya, mungkin kalau lihat di YouTube. Waktu itu apa ya, acara komunika. Gue pendapatku begini, kita main musik, berarti kalau lu olahragawan, wah lu udah tewas dari dulu. Ya. Bener nggak? Karena orang selalu gitu, gila olahraga ya disokong. Olahraga PSSI cuma 22 orangnya se-Indonesia. Ya. Ya kan? Disokong, terpilih 22 itu. Musisi berapa puluh ribu. Jadi gini, kalau pemerintah mau bantuin, gue langsung tunjukin, bukan lu yang mau dibantuin, dia mungkin nggak les, mungkin ini yang udah kelihatan, yang ini kan olahragawan, lu tunjukin prestasi, baru dibantuin pemerintah, bener ya? Betul. Musisi, terus kita cuma ngaku gue musisi, prestasi lu apa? Terus minta dibantuin, konsen, ngomong kosong. Ya. Satu, kedua, olahragawan punya waktu cuma sebentar. Ada masa primanya dia. Makanya di situ dia jor-joran juga. Musisi tuh jauh lebih beruntung. Lu umur 60 pasti sama. Iya. Betul. Ya kan? Mau yang penting masih produktif, masih Iya, bisa tanggung gitu. kejar Jadi tayang. bersyukurlah sebagai musisi, gak usah neko-neko dalam artian minta ini minta itu. Itu ada. Kita tetap ada kok musisi kita yang dikirim ke luar negeri, duta Ya. budaya, ada kok gitu kok. Nah, pertanyaannya bukan kenapa pemerintah nggak ngirim kita. Pertanyaannya, lu bikin diri lu dulu qualified untuk dikirim. Betul. Oke guys, jadi menarik banget nih diskusi gue malam ini sama Sondi Ardian. By the way, di video ini kita udah pakai SOP COVID ya. Kita udah Jarak 1 meter. jarak 1 meter, terus Cuci kita tangan. juga cuci tangan. Jadi Gue pakai aman. masker, mau ditutupin ntar gue nggak kelihatan. Pokoknya kita udah pakai SOP COVID. Jadi ya, gue makasih banget udah Sama-sama. thank you. boleh nanya-nanya, Ngobrol lah kita. tukar ngobrol, pendapat diskusi, dan mungkin juga kita, mungkin video ini juga bisa menginspirasi teman-teman musisi yang lain yang mungkin sekarang lagi bingung mau ngapain, mau apa-apa, cuman kan ya kita harus tetap fight terus, dan jangan pernah malu kalau menyatakan diri lo seorang musisi. Walaupun lo dikatakan musisi gembel, mau jadi apa, Iya. tapi tetaplah jadi diri lo sendiri. Iya. Pekerjaan itu, apapun jabatannya, pada saat lo tentara, lo orang kantoran, lo pegawai bank, lo musisi, tukang sapu, itu pekerjaan. Ya. Lo lakukan dengan terbaik ya, baik. Siap. Boleh. Siap. Jadi jangan lupa guys, share, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga loncengnya ya.